Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Nurmala dengan NIM 11046230083. Pada video kali ini saya akan memaparkan poster yang sudah saya buat tentang Gemari atau Gerakan Masyarakat Cinta Maritim Indonesia. Sebelumnya seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang mana sebagian besar wilayah di Indonesia adalah perairan. Meskipun negara Indonesia dikenal sebagai negara maritim, namun pemanfaatan sumber daya maritim yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal dan masih banyak kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, baik pemerintahnya maupun masyarakatnya dalam mengelola potensi khususnya bidang kelautan ini. Oke, baik langsung saja kita ke pembahasan posternya. Baik, kita langsung aja ke pembahasan posternya. Yang pertama kita harus tahu apa itu Gemari. Jadi Gemari adalah gerakan masyarakat cinta maritim Indonesia. Nah, Gemari ini menjadi garda terdepan dalam upaya untuk menjaga dan melestarikan kekayaan laut di Indonesia. Gemari ini terdiri dari individu-individu yang memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya lingkungan laut. Nah, dari Gemari ini pastinya kita akan melakukan aksi nyata untuk mewujudkan gerakan Gemari ini. Aksi nyata yang pertama yaitu seperti pembersihan pantai, di mana komunitas lokal dan relawan seringkali melakukan kegiatan pembersihan pantai untuk mengalihkan sampah plastik dan limbah lainnya yang dapat merusak lingkungan laut. Lalu yang kedua itu pengembangan industri perikanan berkelanjutan, di mana kita mendorong praktik perikanan yang bertanggung jawab, termasuk pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, penegakan hukum terhadap penangkapan ikan yang ilegal, dan pendampingan petani ikan dalam memperbaiki teknik budidaya. Lalu aksi nyata selanjutnya yaitu partisipasi dalam penanggulangan bencana, di mana masyarakat maritim terlibat dalam upaya penanggulangan bencana termasuk penanggulangan pencemaran laut, tanggap darurat tsunami, dan pemulihan pasca bencana. Nah, dari aksi-aksi nyata yang sudah kita lakukan, pastinya kita akan mendapatkan dampak-dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Nah, dampak positif yang kita dapat dari kita melakukan aksi nyata gerakan ini, yaitu yang pertama adanya peningkatan kesadaran maritim. Karena gerakan ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelautan dan maritim bagi negara Indonesia yang sebagai negara kepulauan, termasuk seperti kayak menjaga keberlangsungan sumber daya laut dan lingkungan. Lalu dampak positif yang kedua yaitu pengembangan ekonomi maritim. Dengan dukungan terhadap industri perikanan, pariwisata bahari, transportasi laut, dan sektor maritim lainnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas peluang bisnis. Lalu dampak positif yang ketiga adalah konservasi sumber daya alam. Dengan kesadaran yang lebih tinggi, masyarakat dapat berperan aktif dalam melindungi dan melestarikan sumber daya alam laut, seperti terumbu karang, mangrove, dan spesies laut lainnya. Dan dampak positif yang keempat terakhir yaitu penguatan identitas nasional, yang mana maritim adalah bagian yang integral dari identitas Indonesia. Gerakan ini dapat membantu memperkuat rasa bangga dan identitas nasional sehubungan dengan warisan maritim yang kaya. Selain dampak positif, pastinya kita juga akan mendapatkan dampak negatif dari aksi nyata yang telah kita lakukan, yaitu seperti yang pertama penyalahgunaan dana dan sumber daya, di mana ada resiko penyalahgunaan dana dan sumber daya yang dialokasikan untuk gerakan ini, baik melalui korupsi ataupun penyelewengan atau penggunaan dana yang tidak efektif. Lalu yang kedua itu adanya konflik dengan komunitas lokal. Nah, jadi implementasi kebijakan atau proyek terkait gerakan ini dapat menyebabkan konflik dengan komunitas lokal. Dapat maritim ini dapat membuat ekonomi rentan terhadap harga komoditas internasional, perubahan iklim, atau krisis melalui perencanaan yang cermat, pengawasan yang ketat, dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Lalu selanjutnya itu kita bisa saja berketergantungan pada sektor maritim, di mana terlalu banyak bergantung pada sektor maritim juga kan dapat membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga komoditas internasional, perubahan iklim, atau krisis di sektor tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada kalau kita melakukan aksi nyata tersebut, pastinya ada beberapa tantangan yang akan kita hadapi. Tantangan yang pertama yaitu
keterbatasan sumber daya, di mana kurangnya dana dan fasilitas, terutama di daerah terpencil atau pedalaman, dapat menghambat pelaksanaan program gerakan Gemari ini. Nah, tantangan yang kedua itu perubahan iklim dan polusi laut. Tantangan lingkungan seperti perubahan iklim, polusi laut, dan kerusakan ekosistem laut dapat menghambat upaya konservasi dan pemulihan sumber daya laut. Dan tantangan yang terakhir yaitu kebijakan dan koordinasi. Koordinasi yang kurang baik antara lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta dalam implementasi kebijakan dan program-program gerakan maritim juga dapat menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi dalam implementasi di aksi nyata yang tadi sudah disebutkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Gemari atau Gerakan Masyarakat Cinta Maritim Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.